Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita kaji kali ini adalah mengapa pasangan Anies Muhaimin atau Amin takut dua poros. Diskursus publik bermunculan kembali di berbagai media mainstream dan media sosial tentang kemungkinan pasangan pilpres hanya dua poros saja, yaitu poros perubahan dan poros keberlanjutan. Artinya, poros PDI Perjuangan dan poros Gerindra bergabung koalisi, atau hanya antara poros pengusung keberlanjutan saja, yaitu poros PDI Perjuangan dan poros Gerindra. Bila poros keberlanjutan bergabung, dapat dipastikan poros perubahan pasti kalah. Lebih parah lagi bila hanya poros PDI Perjuangan dan poros Gerindra yang maju. Artinya poros perubahan tidak maju. Kemungkinan ini bisa terjadi bila mana Anies atau Muhaimin harus berhadapan dengan hukum terkait kasus-kasus hukum yang sedang mereka hadapi. Kedua potret skenario itu sangat menakutkan bagi pasangan Anies Muhaimin atau Amin yang mengusung perubahan atas kebijakan dan program Presiden Jokowi. Sebenarnya, realitas politik yang berkembang saat ini sulit terjadi pilpres hanya dua poros saja. Yang paling besar kemungkinannya adalah tiga poros, yaitu poros keberlanjutan PDI Perjuangan, poros keberlanjutan Gerindra, dan poros perubahan pasangan Anies dan Muhaimin. Ketakutan dari pasangan Anies Muhaimin atau Amin atas munculnya rumor dua poros lebih pada sikon internal saja. Sebab elektabilitas pasangan Amin sejak dirilis ke publik tak kunjung naik dari kisaran 20%. Jauh di bawah Ganjar yang diusung PDI Perjuangan atau jauh di bawah Prabowo yang diusung Gerindra. Dan juga semakin kuat isu kasus hukum Muhaimin tahun 2012 lalu dan kasus hukum Anies antara 2017-2022 yang telah pernah diperiksa KPK. Bila salah satu dari mereka menjadi tersangka, maka poros perubahan tidak bisa maju sebagai pasangan pilpres. Selain itu, ketiga partai pendukungnya sangat berbeda mazhab. Sangat rentan terjadi perpecahan. Mungkinkah terjadi perpecahan sebelum pendaftaran? Dalam sejarah politik Indonesia, sangat sulit menyatukan mazhab PKB Islam moderat dan mazhab PKS yang garis keras. Partai Nasdem yang nasionalis belum cukup kuat menahan perpecahan tersebut. Partai-partai dalam koalisi perubahan ini sama besar dan sama kuat sebagai partai menengah. Jadi posisi tawarnya sama. Adanya ketiga fakta politik ini menjadi sumber ketakutan pasangan Amin dan partai-partai pendukungnya. Perlu kita ketahui bahwa yang melemparkan isu dua poros dalam Pilpres tahun 2024 ini adalah fungsionaris PKB. Padahal poros Prabowo dan koalisinya atau poros Ganjar dan koalisinya tidak pernah membuka peluang terjadinya dua poros. Baik poros Prabowo maupun poros Ganjar masing-masing sibuk membuat kalkulasi politik atas penentuan bacawa pres masing-masing. Tidak memikirkan adanya penggabungan poros. Berarti isu-isu ini semata-mata
ketakutan kalah sebelum bertanding dari pasangan Amin, Anies dan Caimin? Ataukah isu ini justru semakin menguatkan bahwa pasangan Amin bubar sebelum pendaftaran di KPU? Sebab terbuka peluang besar PKB dan Nasdem kembali ke poros PDI Perjuangan, sedangkan PKS ke poros Gerindra. Bila ini terjadi, maka dipastikan pemilu Pilpres terjadi dua poros saja. Poros Amin bubar. Tampaknya kemungkinan ini paling realistis saat ini. Sebab elektabilitas pasangan Amin tetap mandek pada 19, paling tinggi 20%. Bila tujuan poros ini menang, maka sama saja bermimpi di siang bolong. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Jadilah pemilih rasional, semoga bermanfaat. Agar channel ini berkembang, mohon dukungan subscribe, like, komen, dan share. Bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.